Pantai Barat Pangandaran pada akhir libur Natal dan Tahun Baru hari ini dipadati ribuan wisatawan dari berbagai wilayah. Wisatawan melakukan berbagai aktivitas mulai dari berenang, main pasir hingga bersantai. Membludaknya pengunjung membuat wisatawan sulit menjaga jarak. Bahkan sebagian wisatawan juga abai protokol kesehatan di saat mulai meningkatnya varian Omikron. Teman-teman bayar kerja, jadi nggak bisa cuti. Jadi kita ngambilnya di akhir liburan daripada anak-anak nggak kemana-mana kan. Lagian juga sekarang tempat-tempat wisata banyak yang walaupun belum normal kembali banyak yang udah dibuka. Ya kita yang mulailah ke Pangandaran ini walaupun di akhir liburan, pikir saya nggak akan kredit penuh kayak gini ya. Ternyata di akhir liburan malah tambah penuh. Ketika pekan kemarin memang lagi traffic-trafficnya, kebetulan kita pun ada pekerjaan harus di barisan akhir tahun, jadi baru sempatnya di pekan ini kita kesini. Antrean pengunjung di Pantai Pangandaran mulai terlihat di gerbang masuk lokasi wisata. Puluhan kendaraan wisatawan antre sejak pagi. Mulai pintu masuk hingga di kawasan objek wisata, petugas terus mengingatkan untuk taat protokol kesehatan, namun demikian banyaknya wisatawan yang abai. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sensasi petualangan bersama hewan purba dinosaurus selama ini hanya bisa disaksikan di film Jurassic Park. Untuk mengisi akhir pekan kali ini, Anda bersama keluarga bisa melihat langsung hewan raksasa tersebut di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Ingin berkeliling di taman bersama keluarga sambil melihat beragam jenis dinosaurus? Maka Taman Petualangan Dinosaurus di Taman Legenda Taman Mini Indonesia Indah bisa menjadi pilihan pada akhir pekan kali ini. Anda bersama keluarga bisa menikmati suasana taman yang rindang serta melihat beragam jenis dinosaurus. Selain menikmati suasana di tempat ini, anak-anak juga bisa mempelajari berbagai macam hewan purba. Dinosaurus di Taman Legenda TMII adalah tiruan yang dibuat bergerak seperti dinosaurus asli, hidup dan mengeluarkan suara. Anak saya nomor 1 tuh suka baca buku ensiklopedia. Nah, jadi ketika dia pertama kali ke sini, dia itu membandingkan apa yang ada di buku dengan gambar-gambarnya gitu. Dan jadi dia ingin memastikan bahwa buku yang ditulis itu benar dengan apa yang ada dilihat gitu. Untuk harga tiket masuk Taman Legenda TMII, pengunjung bisa membayar sebesar Rp100.000. Dari Jakarta, Armalina Iriansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda ingin naik balon udara seperti di Kapadokia, Turki, Anda tidak perlu jauh-jauh ke sana. Di Subang, Jawa Barat, wisatawan bisa menikmati balon udara dengan pemandangan gunung, Tangkuban Perahu, dan hamparan kebun teh. Jalan-jalan di langit naik balon udara, gimana ya rasanya? Wah, penasaran banget nih untuk mencoba wahana baru di area wisata pemandian air panas Sariater, Subang, Jawa Barat. Balon udara di kawasan ini merupakan objek wisata balon udara satu-satunya yang resmi di Indonesia. Balon udara ini juga dikemudikan oleh petugas yang sudah berlisensi. Saat melayang di udara, kita akan dimanjakan dengan pemandangan Gunung Tangkuban Perahu serta hamparan kebun teh yang indah banget. Apalagi udaranya sejuk banget. Bayanginnya aja udah bikin happy ya. Luar biasa banget sih, harus nyobain. Ini bener-bener enak banget. Jauh-jauh ke Turki, udah ada di Subang. Dan ini pemandangannya oke banget. Kalian harus coba. Jadi pemandangannya apa aja sih? Gunung-gunung, pemandangan rumah-rumah sekitar juga, tapi view-nya bagus banget. Iya, kebun teh juga ada, Tangkuban Perahu juga kelihatan sih sedikit gunungnya. Jadi Bapak dan Ibu, semua pecinta wisata tidak perlu pergi ke Turki jauh-jauh ke Turki, tapi bisa berkunjung ke Sariater Hot Spring Ciater Subang ini, sudah bisa mendapatkan pengalaman sensasi terbang di atas ketinggian sekitar 45 meter di atas permukaan tanah. Akan menikmati sensasi melihat pemandangan yang sejajar dengan Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian di latar belakangnya juga ada pegunungan-pegunungan yang tentunya akan menjadi pengalaman yang cukup menyenangkan. Nah, kalau pemirsa tertarik, Anda bisa datang pada pukul 6 hingga 9 pagi dengan melakukan reservasi 1 hari sebelumnya. Biaya yang harus disiapkan sebesar Rp500.000 per orang.
Jangan lupa juga ya untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan saat berwisata. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir dan tanah longsor di Kota Jayapura, Papua dan sekitarnya mengakibatkan 7 orang tewas. Lebih dari 500 orang terpaksa mengungsi. Satu persatu jenazah korban longsor dievakuasi di Rumah Sakit Bayangkara, Papua untuk dilakukan visum. Total ada 7 korban tewas akibat longsor yang terjadi di Jayapura dini hari tadi. Sementara 3 orang yang mengalami luka mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Jayapura. Tim SAR gabungan masih melakukan upaya evakuasi warga yang terdampak longsor dan banjir. Banjir dan longsor juga membuat sekitar 500 warga Jayapura mengungsi. Tertimbun longsor. Yang meninggal bukan karena banjir tetapi akibat longsor. Banjir di Jayapura terjadi di beberapa titik, di antaranya Batas Kota, Pasar Yutefa, Entrop, Hamadi, dan Organda. Sedangkan longsor terparah terjadi di perumahan Aspol Bayangkara, Kota Jayapura. Dari Jayapura, Edi Siswanto dan Omega iNews melaporkan. Pemirsa, 17 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara masih terancam banjir. Guna menjangkau kawasan yang terisolasi, pendistribusian bantuan dilakukan dengan menggunakan sampan. Sudah lebih dari sepekan banjir merendam 17 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Akibatnya, sejumlah desa di beberapa kecamatan masih terisolasi. Sudah beberapa hari mengungsi, bantuan makanan di kawasan yang terisolasi tidak mencukupi lagi. Hal ini disebabkan kawasan tersebut masih belum bisa dilewati kendaraan. Sementara itu, hari ini, untuk menjangkau lokasi pengungsian, pendistribusian bantuan dilakukan dengan menggunakan sampan atau speedboat. Kondisi dalam keadaan banjir ini, orang tua daripada anak-anak pun untuk menjenguk susah, dan mencari kehidupan di kampung pun agak payah. Kami mengadakan di sini dapur umum untuk memberikan makan anak-anak semampu kami dan semudah kami, dan insya Allah apalagi ini sudah ada bantuan dari saudara kita, kami sangat merasa bahagia dan kami doakan semoga benar-benar yang memberikan bantuan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemakmuran kepada mereka di dunia akhirat. Diketahui banjir awal tahun ini disebabkan intensitas hujan tinggi, sehingga 3 sungai di kawasan ini jebol hingga airnya meluap ke permukiman warga. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Ribuan obat terbungkus karung ditemukan warga di tepi jalan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pihak kepolisian sektor Bantar Gebang masih menyelidiki temuan ini guna mengungkap pelaku dan motif di balik kasus tersebut. Warga dan petugas Linmas Kelurahan Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, menemukan karung berukuran besar berisi ribuan tablet obat generik. Obat-obatan ini ditemukan di tepi Jalan Raya Pangkalan 2, Bantar Gebang, Kota Bekasi pada Rabu malam kemarin. Ribuan tablet obat itu diperkirakan berbobot lebih dari 2 kuintal. Masa berlaku obat tersebut hingga tahun 2023. Dan atas temuan tersebut, warga kemudian melaporkan temuannya ke pihak kepolisian sektor Bantar Gebang. Itu makanya saya penasaran, saya buka, saya lihat itu obat. Di zaman begini juga saya takut juga bang, namanya zaman masih COVID kan, ada obat ini kan takutnya obat apa kan, saya takut. Ada laporan sama kawan-kawan, RT, RW, dan Bimaspol. Jadi sempat ramai juga bang waktu ada penemuan itu? Ramai sih. Hingga Sabtu siang, ribuan obat tersebut masih berada di depan halaman Mapolsek Bantar Gebang. Sementara pihak kepolisian sektor Bantar Gebang langsung melakukan penyelidikan atas temuan tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Penyanyi Ashanty hingga kini masih diisolasi di sebuah rumah sakit di daerah Bintaro setelah dinyatakan positif COVID-19. Kementerian Kesehatan juga masih meneliti sampel apakah Ashanty terpapar varian baru Omikron.
Setelah dinyatakan positif COVID-19, penyanyi Ashanty beserta 5 orang yang ikut dalam rombongan liburan di Turki masih menjalani karantina kesehatan selama 7 hari. Ashanty kini menjalani isolasi di Rumah Sakit Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Menurut keluarga, Ashanty dalam kondisi baik dan tanpa gejala. Namun keluarga mengkhawatirkan autoimun yang diderita Ashanty. Sempat beredar kabar bila istri penyanyi Anang tersebut terpapar Omikron. Namun Kementerian Kesehatan menyatakan belum bisa menentukan hingga hasil pemeriksaan lanjutan selesai. Sampai saat ini baru COVID-19 karena untuk pemeriksaan selanjutnya masih menunggu hasil pemeriksaan SGTF dan genome sequencing. Jadi statusnya dari pelaku perjalanan luar negeri yang kita deteksi kemarin itu adalah COVID positif, tapi variannya masih dalam proses pemeriksaan. Sementara itu sebanyak 33 warga Jakarta Barat dinyatakan positif COVID-19. 1 diantaranya berstatus suspek varian Omikron. Mereka diduga terpapar dari salah satu warga di wilayah Krukut Taman Sari yang baru pulang dari luar kota. Oleh aparat kelurahan, mereka langsung dibawa ke Wisma Atlet Kemayoran. Sedangkan wilayah Krukut Jakarta Barat kini telah ditetapkan menjadi zona merah COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruangan Dinas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan. KPK juga menggeledah ruangan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kota Bekasi. Tim penyidik KPK mendatangi kantor pemerintahan Kota Bekasi untuk menggeledah ruang Dinas Rahmat Effendi terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Selain ruang kerja Wali Kota Rahmat Effendi, penyidik KPK juga menggeledah ulang ruang kerja Jumhana Lutfi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang diketahui sebagai salah satu tersangka penerima suap. Sekretaris Daerah Kota Bekasi Reni Handrawati yang mendampingi penggeledahan enggan memberikan pernyataan kepada awak media. Usai melaksanakan penggeledahan selama 5 jam, penyidik KPK membawa 2 koper serta 1 tas besar dari kantor Pemkot Bekasi. Saat ini tim penyidik KPK telah selesai melakukan upaya paksa penggeledahan di beberapa wilayah dan tempat, diantaranya di Kota Bekasi, kemudian Jakarta dan juga Bogor, Jawa Barat. Dari seluruh kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK ini diamankan beberapa dokumen terkait dengan proyek-proyek di pemerintahan Kota Bekasi, kemudian juga dokumen kepegawaian ASN, serta sejumlah barang elektronik. Tentu berikutnya tim akan segera melakukan analisa dan verifikasi terhadap bukti-bukti yang ditemukan ini untuk segera dilakukan penyitaan sebagai barang bukti di dalam berkas perkara. KPK juga terus melaksanakan penyidikan kasus suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi dengan memeriksa para saksi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesa mendadak mencuri perhatian warganet yang mengunggah videonya saat inspeksi lokasi proyek Formula E di Ancol. Namun saat tengah menyampaikan kritik ke Pemprov DKI Jakarta, Giring tiba-tiba terjeblos ke dalam tanah. Gue lagi ada di Ancol, sekarang kita sudah ada di lokasi nih guys, Formula E bersama kambing-kambing. Aksi Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesa belakangan sedang menjadi perbincangan di dunia maya. Mantan personel BNIJ ini mengunggah video saat ia mengunjungi lokasi proyek Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Gue nggak yakin nih bisa kejadian pembangunan sirkuit ini. Dan kalau kejadian pasti dipaksakan. Ya kalau dipaksain mudah-mudahan nggak malu-maluin nama baik Indonesia lah di mata internasional. Sambil berjalan, Giring menyampaikan kritik soal proyek ini. Namun tiba-tiba peristiwa tak terduga terjadi. Uang warga Jakarta dihambur-hamburkan begini. Terus proyek ambisius buat nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah. Tuh kaki gue masuk lagi. Aduh. Gak, gue nyangkut guys. Tolong dong. Kaki Giring mendadak terjeblos ke dalam tanah. Ia sampai harus dibantu untuk keluar dari tanah itu. Giring pun meragukan apakah tanah yang lembek tersebut bisa dijadikan sirkuit. Tanahnya lembek abis. Kayak begini bisa jadi sirkuit apa enggak nih? Aduh.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Formula E Ahmad Saroni mengapresiasi langkah Giring yang telah meluangkan waktu untuk inspeksi mendadak ke sirkuit Formula E Ancol, bahkan hingga terperosok ke dalam lumpur. Giring memberikan pesan kepada panitia bahwa lu harus bikin yang bagus nih barang. Maka kita fokusnya adalah bagaimana membangun ini dengan seksama, panitia dan seluruh stakeholder yang ada, kita kerahkan untuk kita bangun yang baik. Itu pesannya sebenarnya. Ya kalau ngomong pasti kan orang publik, wah ini gila, ini orang kok sinis banget misalnya. Enggak, menurut gua enggak. Giring tidak hanya sekali mengkritik Pemprov DKI Jakarta. Pada September 2021 lalu, pria yang sempat menjadi vokalis grup band ini menjadi sorotan karena menyinggung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait belanja APBD DKI. Tim Liputan iNews melaporkan.